saya ini ayat yang menjelaskan bagaimana ada prinsip sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu ada prinsip yang sama. Nah, kita sering membaca surat Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Katanya si ahli dukun kalau kena kolesterol dan macam-macam, takut macam-macam, mau makan ya baca surat Li'ila fi Quraisy ini. Karena at'amahum minju wa amanahum, yang kasih makan itu Allah. Tidak mungkin Allah itu memberikan makan yang membahayakan. Nah, ayat ini menarik, Pak. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenapa Allah berhak disembah? Kenapa Allah berhak disembah? Allah membuat alasan sendiri. Falya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah yang mengatur, Tuhan yang mengatur bait ini. Kenapa berhak disembah? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena Allah telah memberi makan dari rasa lapar dan memberi rasa aman dari rasa takut. Ini Tuhan berhak disembah. Nanti kepala desa pengen jadi kepala desa abadi, dua itu syaratnya. Umatnya jangan sampai lapar, dan kedua aman. Pasti dipilih terus jadi kepala desa. Sama dengan NU, kalau ingin dihormati, berilah makan, jangan minta makan. Kalau NU selamanya minta makan, tidak mungkin dihormati. Kalau datang NU paling minta sumbangan, paling minta sumbangan dan seterusnya. Ini karena minta. Kalau ingin ditaati, dipuji, diikuti dawuh-dawuhnya, at'amahum min ju', kasih makan dari rasa lapar. Yang kedua, wa amanahum min khauf, beri rasa aman dari ketakutan. Jangan sampai takut masyarakat itu. Takut makan apa ya? Besok ini anak saya seperti apa? Keluarga saya seperti apa? Dan lain-lain. Nah, kalau umat sudah merasa aman dari apa yang ditakuti, nah apa yang ditakuti ternyata beda-beda. Kalau didaftar ajunan ajunan didaftar, apa rasa takutnya? Coba daftar nanti, rasa takutnya apa sih? Itu masih beda-beda ini. Nah, kalau sudah aman dari rasa takut, bisa memberikan aman dari rasa takut, itu semuanya dia berhak untuk disembah, untuk ditaati. Termasuk NU. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Dan ini ternyata sama dengan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Nabi ke-6. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salihun, Ibrahim. Nabi ke-6. Nabi Muhammad Nabi ke-25. Itu doanya sama. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Tapi sebelum aminan, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Persis doanya ini. Itu artinya menciptakan rasa aman. Itu penting, tapi syaratnya warzuq ahlahum minas samarat wa at'amahum min ju'. Selama orang masih lapar, jangan bicara keamanan. Jangan ada itu. Karena ini syarat nasr. Ayat ini syarat nasr. Makanya Allah bilang at'amahum dulu, baru wa amanahum. Kalau tidak at'amahum, tidak mungkin itu wa amanahum. Sama persis dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan, tapi warzuq dulu ahlahu minas samarat. Bagaimana cara menciptakan rasa aman ini? Nah, salah satu adalah pintu gerbangnya fikih peradaban ini. Nah, NU ingin bagaimana fikih siasah ini sebagai pintu masuk untuk membangun keamanan ini, keamanan dan keamanan dan kesejahteraan, kenyang dari rasa lapar ini, itu menjadi syarat peradaban. Jadi menurut hemat saya, NU dan pesantren-pesantren fokusnya dua ini. Bagaimana masyarakatnya
tidak lapar, dan yang kedua bagaimana aman. Selesai soal. Nah, bagaimana caranya aman? Nah, ini antara lain fikih siasah sebagai pintu masuknya. Nah, sebelum ke situ, saya ingin menggambarkan sama para kiai, para ustadz, para hadirin bahwa Islam sesungguhnya sudah memulai. Tadi Ki Afif menyebut, Gus Yahya juga menyebut bahwa Islam itu sesungguhnya berupaya membangun peradaban. Dan saya membaca, ini mohon maaf ini untuk ibu-ibu yang ada di belakang yang tidak kelihatan. Tapi saya lihat dua orang. Salah satu peradaban yang ingin dibangun oleh Islam itu antara lain adalah al-alaqah bainan nisa wal rijal, bainan rijal wal nisa. Saya itu sempat bertanya Pak Kiai, ini mohon tolong dipikirkan juga bareng-bareng, sama-sama ilmunya. Tadi kalau saya disebut sebagai Komnas Perempuan, itu tidak ada di sini. Saya ketua LBM di sini. Komnas Perempuannya saya taruh di Jakarta. Nah, saya bawa ke sini. Ayat tentang umroh, saya sering bertanya sama kawan-kawan. Ayat tentang umroh itu cuma 2 ayat. Ustaz, wa atimul hajja wal umrata lillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi tawafa bihi. 2 ayat. Dan umroh ini diurusin serius. Banyak travel umroh di mana dan laku. Padahal ayat yang dipikul oleh travel ini cuma 2. Wa atimul hajja wal umrata lillah faman hajjal baita awi. Haji itu cuma 6 ayat. Walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala dan 2 ayat tadi. 6. Dan itu diurusi oleh dinas haji luar biasa dan sibuk. Bahkan sekarang nunggu sampai 40-50 tahun untuk haji. Ayatnya cuma 6. Ayat puasa Ramadan itu 1. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada lagi. Sampai uhilla lakum ma la tasyam rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul. Jadi rukun Islam ayatnya 1. Puasa Ramadan. Coba sampean ajunan pikir-pikir dilihat. Ada berapa ayat tentang perkawinan? Itu ratusan ya. Ratusan. Mulai dari Baqarah sampai nanti sudah ada surat At-Tolak khusus ini. Surat An-Nisa itu sampai 2, Nisa Kubro dengan Nisa Sugro. At-Tolak itu. Mulai dari melamar, alamar itu coba diatur di Quran. Sampai pada Ba'dal Furqan diatur. Laisa alaikum junahun fima aradtum bihi min khitbatin nisa aw aqnantum fi anfusikum. Alimallahu sebenarnya itu. Kalau mau melamar tidak apa-apa melamarnya, tapi lihat dulu yang mau dilamar itu roji'nya atau kosong. Kalau roji'i begini cara melamarnya, kalau kosong begini cara melamarnya. Coba itu melamar diatur di Quran. Sampai pada pasca tolak, dan itu serius. Saya tanya sama kawan-kawan, saya kan sering melatih pemburu dan kepala KLA. Saya tanya, meneng Madura kan? Jujur gitu, meneng Madura itu orang pasca cerai itu dikasih mut'ah nggak Pak Panji? Ada mut'ahnya, mut'ah pasca cerai. Seharusnya. Iya seharusnya, tapi dikasih nggak? Ada bagi-bagi mut'ah, sukna, nafkah, ada nggak? Nggak ada itu. Padahal Al-Quran itu serius sekali. Kata Al-Quran, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Coba kurang apa ini? Haqqan 'alal muttaqin.
masih amar wa mati'uhunna dan seterusnya, masih dikasih haqqan 'alal muttaqin. Artinya orang-orang muttaqin lah yang melaksanakan ini. Pertanyaannya, kan mau turun melakukan ini enggak? Enggak, itu enggak ada itu. Di ayat yang lain, walil mutallaqati mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Coba itu kurang apa itu? Tidak dikerjakan. Jadi saya kadang-kadang berkesimpulan ini kayaknya yang menghambat peradaban kita ini. Karena kita menseriusi sesuatu yang tidak diseriusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hemat saya, kalau Allah berfirman sampai puluhan dan bahkan ratusan, itu Allah serius. Gimana betul? Umroh tak betul serius, itu bahaya. Tapi ajudan serius sekali. Nah, ini soal ini menurut saya. Makanya ada relasi antara wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dengan rahmah di dalam keluarga. Di dalam keluarga itu ada ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada warahmahnya di dalam keluarga. Dan visi Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nampaknya NU akan menjadi rahmatan lil alamin ini kalau di rumahnya ada rahmah. Kalau di rumah tidak ada rahmah, selesai lah. Tidak usah bermimpi menjadi rahmatan lil alamin. Yang mana ngurus keluarga beres, mengurus umat, tidak bisa itu. Nah, inilah menurut saya kerja NU juga. Ini ditinggalkan. Kalau itu penghulu-penghulu itu, mereka kabin, mana itu? Angka buka, masuk buka, selesai. Kabin TV salah itu. Di rumahnya sama istrinya. Nah, siapa yang akan kerja-kerja ayat yang banyak ini? Siapa yang akan memikul ayat ini? Misalnya ini, tradisi cerai. Tradisi cerai. Laki-laki enak aja, tolak tukar. Tolak tuki. Tolak tukar, gay. Tolak tuki. Tolak tuki. Jadi, gampang aja. Padahal Al-Quran itu bilang wa in hintum siqaqa bainihima fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ini siapa yang garap ayat ini? Tidak ada ayat. Di mana NU hadir untuk membangun peradaban ini? Saya kira penting. Ada LKK jadi. Ada LKK sekarang. NU sudah mulai ada LKK, Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Saya kira ini harus mengambil bentuknya. Nanti kalau mau tema sendiri tentang ini boleh LKK. Karena masih banyak ustadz-ustadz yang menurut saya kurang teliti membaca Al-Quran. Misalnya gampang aja bilang tujuan perkawinan adalah sama sakinah mawaddah warahmah, itu keliru itu. Al-Quran tidak bilang begitu. Al-Quran itu bilang wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha titik. Huwa alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha titik. Tambah itu tujuan enggak ada itu. Itu salah konsep. Nah, kalau konsepnya salah, bagaimana menerapkannya? Itu persoalan. Nah, ini judul lain nanti bukan di sini. Tidak sesuai pesan sponsor. Ada temanya, ini Kementerian Agama ini. Nah, ini kan fikih peradaban. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Islam itu ingin mengubah peradaban ini. Salah satu yang ingin dirubah adalah al-alaqah bainan zawjain, bainan nisa wal rijal. Itu yang peran yang paling besar. Nah, jadi kata kunci masuknya tadi itu adalah bagaimana menciptakan rasa aman. Nah, menciptakan rasa aman ini pintu masuknya adalah as-siyasah, oleh negara, karena tidak bisa keamanan tanpa negara. Oke, saya sudah mengutip banyak kitab ini, nanti bisa dibaca. Saya kutip yang penting-penting aja. Sebetulnya
hampir sepakat ya para ulama seperti Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam kitab At-Tibru Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk mengatakan ad-dinu wal mulku tau'amani mislu akhawaini. Bahkan di atas itu innadzina wal mulka tau'amani la qiwama li ahadihima illa bi sahibi li anna ad-dina ussun wal mulka harisun wala budda lil mulki min ussihi wala budda lil ussi min harisi li anna ma la harisalahu dha'i wa ma la ussalahu munhadim. Agama dan negara itu tahu aman, dua anak kandung. Mislu akhawain, sama dengan dua saudara. Wulida min batnin wahidin, yang dilahirkan dari perut yang sama. Jadi negara dan agama itu katanya Al-Ghazali dilahirkan dari perut yang sama. Kira-kira perutnya apa? Lahirnya apa? Lahirnya adalah wahyu. Wahyu itu melahirkan negara, juga melahirkan agama. Ajaran mungkin ya, ini sering jadikan goyang atas saya. Kiai kok berpolitik? Ustaz kok berpolitik? Saya bilang, jangankan kiai, nabi itu berpolitik. Ajaran kalau membaca sejarah-sejarah, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, bahkan Nabi Muhammad sendiri itu kepala negara. Kira betul? Kalau jadi kepala negara berpolitik apa tidak? Politik. Jadi menurut saya kiai ini, syukur kalau nanti Suriah ini menjadi bupati. Harus dimulai dari awal menurut saya. Kepala desa itu ajudan harus terlibat itu, kepala desa itu. Jangan abai, itu politik paling bawah. Kalau sudah abai dengan pemilihan kepala desa, itu artinya kiai-kiai tidak peduli terhadap politik. Padahal politik itu saudara kembarnya agama. Nah, ini pentingnya ya, pentingnya negara. Jadi negara itu penting. Makanya saya pernah mengutip kata hubbul watan, tadi disebut tulis hubbul watan. Nanti yang punya Maktabah Syamilah itu, Maktabah Syamilah, program Maktabah Syamilah nang HP saya, nang laptop, hubbul watan, klik hubbul watan. Ternyata banyak di dalam kitab-kitab itu kata-kata hubbul watan, terutama di Suluhul Hadis dan At-Tafasir. Kita tafsir dan Suluhul Hadis. Wahadil hadis katanya dalla ala masruiyati hubbil watan. Wahadil ayat dalla ala masruiyati hubbil watan. Jadi hubbul watan itu sudah selesai. Makanya pertanyaan ketiga tadi Pak Moderator tidak usah dijawab. Kenapa? Karena orang NU itu sudah paling bagus dalam bernegara. Tadi kan bertanya apa itu? Bagaimana seharusnya NU itu bernegara yang baik? Sudah baik. NU sudah baik. Oh, hubbul watan. Cuma kadang-kadang orang NU tidak patuh. Katanya cinta NKRI, tapi tidak NKRI banget. Ayo saya tanya nih, bukti. Ini semua perkawinan ini dicatatkan apa tidak? Di Madura masih banyak tidak perkawinan yang tidak dicatatkan? Jarang ya. Iya, sekarang sudah jarang. Kalau disebut nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada ya. Oke, berarti sudah mengikuti undang-undang perkawinan. Nah, itu namanya bukan hanya cinta NKRI tapi patuh terhadap produk NKRI, undang-undang itu. Kalau cerai masih jadi tidak? Tolak buka jadi kecuali yang dikasih. Kecuali yang dikasih. Payahnya dalam istilah usul fikih itu, kecuali itu dalam usul fikih namanya taksis. Taksis itu banyak teorinya ya, bisa banyak. Atas itu ya juz at-taksis ila aqallil jam'i. Taksis itu bisa sampai paling sedikitnya jamak. Semua PJMO itu dicatatkan perkawinannya. Kecuali ini. Sampai tinggal 2. Itu secara teori boleh itu. Jadi cinta NKRI itu
bukan hanya cinta negara, tapi cinta terhadap undang-undang yang membangun negara ini. Termasuk arti cinta kepada hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia itu sudah menjadi bahagian dari undang-undang negara. Ada istilah nanti ratifikasi di kerjanya DPR ini. Ya, ratifikasi. Undang-undang HAM itu sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Artinya dia menjadi konstitusi Indonesia. Tidak patuh sama HAM itu artinya juga tidak patuh sama NKRI. Nah, nanti kita akan bertanya beberapa hakim. Jadi kepada Kiai, para Ustadz, hari ini baru mukadimah ini, berapa menit sudah? Nah, 25. Isinya 5 menit ini. Tadi itu tadi itu saya hanya provokasi aja bahwa kita harus melihat ayat kita. Penting, Pak. Kita itu seakan-akan sudah paham tafsir tapi tidak paham. Sungguh serius. Misalnya kita sering bicara jihad dan kisah. Itu tidak serius kita membaca Qurannya. Kawan-kawan sering jihad tapi ngebom orang, bunuh orang. Dan Qurannya itu beda sekali, terang benderang itu. Apa bedanya jihad dengan kita? Quran itu jelas. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi kalau jihad itu pasti itu fisabilillah. Dan yang digunakan bi amwalihim wa anfusihim. Beda dengan kita. Kalau kita itu waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la taqtulu. Waqatilul musyrikina. Ada orangnya kalau kita itu. Kalau jihad tidak ada. Jihad itu sabilillah. Itu semua begitu ayatnya. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Berperanglah dengan menggunakan Quran, bukan pedang. Wajahidhum bihi ay bil Quran. Quran jadikan alat untuk jihad. Untuk bunuh orang? Enggak, kalau Quran. Nah, jadi di situ kadang-kadang kita tidak teliti. Termasuk fikih, ya ini mungkin kita Fathul Mu'in kadang-kadang juga ini tapi jangan dibahas ya. Itu mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua ini, tadi saya dalam perjalanan itu teringat sama tadi yang kemarin saya ini Ustaz. Kelemahan kita itu antara lain, kasih nanti 5 menit dan dia ini 5 menit mukadimah ini Mas. Kita banyak memisahkan fikih itu dengan akhlak dan dengan akidah. Kalau kita membaca di dalam kitab-kitab mau usul fikih mana saja ya, al-Islam itu laisa bi fikih, wa laisa bi akhlaqin, wa laisa bi aqidah. Islam itu bukan fikih, bukan akhlak, bukan akidah. Al-Islam itu huwa aqidatun wa akhlaqun wa fiqhun. Itu Islam. Jadi kalau orang hanya berfikih, itu nanti saya sebut dengan fikih makna muwassa', fikih dengan makna luas. Nanti bisa dibaca ya. Jangan mengikuti situ, mengikuti sini ya. Akhlak itu seringkali dipisah dari fikih. Ini bermasalah. Nah, termasuk nanti dalam relasi sosial kita. Gayanya NU, basul masailnya NU ini apa fikih? Bagaimana kok halal apa haram? Halal apa haram? Pokoknya semuanya halal haram. Itu gaya fikih. Saya tanya nih sama jenengan ya. Jawab yang keras. Kalau ini 5.000 kalau terminal ini, kalau di toko paling 1.000 lah, 1.500. Saya jual sama ajunan 50.000 dan jenengan mau, sah tidak sah? Sah. Nah, itu fikih. Pantas apa tidak pantas? Nah, itu namanya tidak berakhlak. Jadi ada fikih tapi tidak berakhlak. Ada ibu-ibu jual sayur pagi-pagi keliling itu, satu pegangan begini, kenapa bu? 10.000, 2.000 ditambah 2.000 itu boleh atau tidak boleh? Boleh. Itu fikih, pantas tidak pantas? Tidak pantas. Itulah fikih yang tidak berakhlak.
Di situ Bondo Pak, mohon maaf, mudah-mudahan di Madura tidak ya. Banyak sawahnya orang-orang itu Pak Yai, ladang-ladangnya sawahnya kawan-kawan termasuk pohon-pohon kelapa, kebunnya itu hilang karena gadai. Otang menggadaikan sawah, tidak mampu bayar, ditambah hutangnya, ditambah lagi hutangnya, sampai nanti kira-kira tidak mampu bayar sudah lepas. Karena sawahnya itu diambil oleh yang memberikan hutang, ditanamin pohon kelapanya, ditanamin, diambil sama dia. Alasannya qolahul Qaffar berkata, yajuzu intifa'ul murtahid bil marhun. Boleh murtahid memanfaatkan marhun. Saya bilang kalau Qaffar sekarang hadir ke Indonesia ke situ Bondo, menangis dia. Karena banyak sawah-sawah yang hilang akibat farma dia. Nah, ini ketika fikih dilepaskan dari agama. Al-Quran itu jelas. Al-Quran bilang itu wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau orang yang punya hutang kepadamu tidak mampu bayar, tangguhkan sampai dia mampu bayar. Itu fikih. Andi otak aja. Itu fikih. Kalau tidak mampu bayar, tangguhkan. Fikih. Wa antasaddaqu, tapi jika kamu sedekahkan hutangmu itu kepada dia, huwa khairul lakum, itu lebih keren daripada kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Itu kan tasawuf. Pertanyaannya pernah tidak di Basur Masail kan ada yang begini? Ada. Semuanya wajib bayar hutang, nggak mampu bayar. Sedekahkan nggak ada itu. Itu artinya fikih dilepaskan dari akhlak. Padahal Al-Quran mengatakan akhlak itu nilai tertinggi dari fikih. Fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi wa antafu huwa khairul lis-sabirin. Kalau kamu ditempeleng orang, tempeleng lagi. Fikih itu. Bimisli ma uqibtum, seperti kamu disakiti. Sama udah lebih. Kalau ditempeleng sekali balas 2 kali itu tidak manusiawi. Lebih namanya itu, sama. Tapi wa antafu, kalau kamu memaafkan itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bersalah. Katanya Allah begitu. Coba itu, diikuti enggak? Karena budaya kita itu budaya fikih, makanya harus dikembalikan akhlak moral ini. Nah sekarang ini para ustaz, para kiai, dunia itu lebih banyak diatur oleh akhlak moralitas, bukan oleh fikih. Hak asasi manusia itu moralitas, akhlak. Bermainnya sekarang itu bukan semata-mata fikih. Makanya menurut hemat saya akhlak ini harus dikembalikan ke dalam fikih. Bagaimana caranya? Nah ini kerjaan NU ini. Tasawuf ini itulah yang memungkinkan, akhlak itu memungkinkan kita nanti bisa hidup bersama dengan warga negara lain. Pernah baca di Salah Qusairiyah bukan? Di Salah Qusairiyah itu ada judul namanya Kitabul Futuwah. Babul Futuwah. Itu terinspirasi oleh ayat innahum amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi orang yang sudah sampai pada tingkatan futuwah itu orang yang imannya zidnahum huda. Dia bertambah-tambah imannya. Nah, siapa futuwah itu? Futuwah itu katanya man la yumayyiz hal man yaqulu fi janibaihi kafirun am waliyun. Orang yang sudah tidak bisa membedakan apakah yang makan di sampingnya ini orang kafir atau wali. Jadi kalau sudah sampai tidak bisa membedakan ini wali atau orang kafir, nah itu sudah futuwahnya tinggi. Itu bagus betul. Mungkin dipilih aja ya. Ajib muslim atau non muslim. Nah itu belum futuwahnya belum. Dan itu tasawuf mengajarkan begitu. Jangan dibeda-bedakan orang. Tapi bahwa di dalam orang itu ada insani, ada kemanusiaan itu. Makanya Sayyidina Ali mengatakan an-nasu sinfani akhun laka fid din aw nadirun laka fil khalqi. Manusia itu 2 macam, satu saudaramu di dalam beragama. Kalau tidak, akhun laka fil khalqi. Dia sama-sama nadirun laka fil khalqi, sama.
ciptaannya kamu dengan yang lain. Nah maka saya bakal berpikir gini lah ya. Nanti tolong dipikirkan ya. Ada ukhuwah yang lebih tinggi dari ukhuwah al-basyariyah itu ya. Saya menyebutnya itu ukhuwah ruhiyah. Ukhuwah ruhiyah. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan falamma sawwaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika manusia itu oleh Tuhan sudah disempurnakan dalam rahimnya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, lalu aku tiup ruh saya ke dalam. Jadi semua manusia itu ruh Tuhan di situ. Makanya nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena ruh Tuhan. Mau kafir, mau muslim, mau tidak beragama, mau apapun, itu ruhnya ruh Tuhan. Saya kadang-kadang sampai ini Tuhan Allah yang bermanya. Kita suruh berperang melawan orang-orang kafir, orang musyrik. Tapi orang-orang musyrik terus dilahirkan dari perut-perut ibu-ibu. Jangan arah apa nih? Biar orang kafir habis, sudahlah. Mulai besok semua ibu-ibu yang kafir tidak bisa hamil. Kan bisa Allah begitu. Tapi Allah tidak melakukan itu. Saya bingung kadang ini belum main. Makanya ini butuh alaqah baru, hubungan baru. Sudahlah, kalau dia tidak sama dalam imanmu, dia sama makhluk Allah. Makanya ada hadis an-nasu kulluhum iyadullah. Yang sudah dikutip oleh kasus tadi itu. Innahum ibadullah. Nah, terakhir bagaimana caranya kita melihat fikih kita, fikih kita itu, fikih Fathul Mu'in, fikih Fathul Qorib dan lain-lain. Ini perlu dibaca kembali, Ustaz, dan perlu direnungkan, dihubung-hubungkan gitu. Karena fikih kita itu, mohon maaf ya, itu kadang-kadang kering dari akhlak. Saya sering bilang sama ibu-ibu, ini untuk ibu-ibu ya Pak, saya ibu-ibu dulu. Kita Fathul Mu'in, Bu. Kita Fathul Qorib. Anjuran membaca kitab Fathul Qorib itu baris pertama dan kedua itu sudah kayaknya ibu-ibu sudah merengut ya. Merengut itu begini, Bu. Pokoknya tak setuju. Coba saya baca ya Fathul Qorib. Ini baris pertama dan kedua. An-nikahu kitabun nikah. An-nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih. Nikah itu dibutuhkan, disunahkan bagi laki-laki yang membutuhkan pada nikah. Perempuan butuh apa tidak? Tidak penting. Yang penting laki-laki yang membutuhkan. Ini baris pertama. Baris kedua, wa yajuzu lil harairi, boleh bagi laki-laki merdeka ayatazawwaja, menikah aktsara min wahidatin. Ini baris pertama dan kedua Fathul Qorib. Jadi belum apa-apa itu sudah boleh poligami, sudah ini dah. Itu kan merusak itu. Tanya sama ibu-ibu coba. Kalau jenengan baca kitab ini, itu bagaimana perasaannya? Coba tanya. Padahal kalau anjuran membaca Al-Quran itu keren sekali. Fa'in arada fisolan antarodin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima wa ashiruhunna bil ma'ruf fa imsakun bi ma'rufin aw taslihun bi ihsan la yahilu lakum an tarisun nisa karha wa la ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataytumuhunna kunna libasun lakum wa antum libas. Itu luar biasa. Itu di fikih tidak ada. Pertanyaannya bagaimana cara ini? Padahal ini moral, akhlak ini. Coba, ini contoh satu aja nih, contoh satu aja. Menyape, ini saya tanya sama, ini kan sudah menikah semua ini, kan sudah punya anak ini. Serius sih? Ketika istri menyape, ajunan diajak bicara apa punten? Apa oning apa punten? Kalau sudah selesai. Atau begini, oh sudah selesai toh,
Alhamdulillah, berarti tinggal bagian saya. Apa yang ini? Apa dibicarakan secara serius? Enggak, saya kira enggak ada yang dibicarakan. Bapak-bapak pada umumnya, mana toh? Alhamdulillah, berarti bagian saya sekarang. Padahal Al-Quran itu menyape itu, ya, itu serius sekali. Ya Allah, Al-Quran ini menyape itu serius. Kalian aroda fisolan. Kalau suami istri ingin menyape, jadi menyape itu diatur dalam Quran. Dan harus iradah berdua, aroda, arodu, kalian aroda fisolan. Kalau berkeinginan siapa suami dan istri. Jadi menyape itu tidak boleh hanya keinginan istri atau keinginan suami, tapi ingin keinginan kedua-duanya. Keinginan saja itu tidak cukup, harus antarodin. Karena ada orang ingin tapi tidak ridho. Saya sering tanya kepada perempuan, salahnya undang sama perempuan. Saya sering tanya sama perempuan, Bu, kalau sampai capek-capek, sore-sore dari mengajar, kerja dan seterusnya, suami ada di rumah, dengan datang. Tiba-tiba suami bilang, buatkan kopi. Kira-kira ibu jalan ke dapur apa tidak? Jalan, Ustaz. Suka apa tidak? Nah, itu persoalannya. Jadi ada orang jalan tapi tidak suka. Itu namanya iradah la antarodin. Padahal Al-Quran mengatakan fa'in aroda bisolat antarodin. Tarodin itu wazannya sudah tafa'ala, itu sudah saling. Masih ditegaskan lagi oleh Al-Quran min huma lo ya. Coba itu. Min huma lo ya, dari suami istri. Nah, tarodin hanya tidak cukup, wa tasawurin ditambah musyawarah. Coba itu. Saya sering tanya sama ibu-ibu, Bu, kalau sampai tiba-tiba dibelikan gelang sama suami atau diberikan Scoopy sama suami, dihadiahi Scoopy, suka apa tidak suka? Suka. Mau tidak mau? Mau. Lebih baik mana sebelum beli diajak musyawarah dengan tidak? Rata-rata ibu-ibu jawab lebih baik diajak musyawarah dulu. Itulah Al-Quran. Nah, ini yang hilang dalam fikih kita. Maka kiai monggo kembali. Gitu. Fikih kita dibaca dengan spirit Al-Quran. Nah, yang kedua, bagaimana kita menyikapi fikih siasah kita ini? Nah, fikih siasah ini memang butuh perhatian serius. Dan ini menjadi andalan untuk bagaimana menyikapi kenegaraan kita ini. Itu pintu masuknya fikih siasah. Tapi tidak selesai di sini, tentu saja nanti Kiai Samsudin akan. Saya ambil contoh satu saja ini. Ini contoh fikih siasah. Jadi fikih siasah itu sebagai pintu masuk untuk membangun peradaban, membangun keamanan antara lain. Dan ini yang bisa merubah hukum-hukum nanti yang tidak qat'i. Yang qat'i tidak bisa diubah, yang doni, yang mutagoyir, mutawalid yang bisa diubah. Ada satu cerita menarik di dalam kisahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pernah diprotes oleh orang Yahudi dari suku Tagila. Diprotes. Sayyidina Umar, saya ini kan sudah hidup lama di Madinah sama komunitas Muslim, sama komunitas Yahudi. Kok kami masih tetap aja dipungut jizyah? Janganlah, katanya. Khud ma syi'ta min malina la bismil jizyah. Ambil apa saja dari harta kami, tapi jangan namanya jizyah dong. Itu merendahkan kami. Karena di dalam Quran kan ada hatta yutul jizyata ayyadi wa hum shagirun. Itu ada dalam Quran kata jizyah. Tapi orang Yahudi suku Taglam ini meminta sama Sayyidina Umar untuk diubah. Jangan pakai jizyah lah. Kami kan kelas 2 lagi nanti itu. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, nah, boleh. Apa namanya? Sedekah. Jangan jizyah. Ya, khud bisnis sedekah. Bisnis sedekah. Ambil dengan nama sedekah. Jadi Sayyidina Umar pernah mengganti kata jizyah dengan sedekah. Lalu Umar bilang, haula'i qaum humqa radu bil musamma wa abau bil ismi. Mereka itu orang-orang goblok katanya. Dia tidak mau sama substansi, tapi tidak mau sama nama. Saya tanya sama ajudan, lebih suka mana? Minyak wangi cap babi dengan minyak babi cap unta. Kalau orang yang hobi nama, itu milih cap untanya ini, cap unta ini. Padahal isinya babi.
yang suka nama tapi substansinya nggak kena. Gitu. Nah, sama dengan ternyata istilah muwatonah tadi itu berkembang dalam fikih siasat. Dulu orang menyebutnya ahlud dimmah. Fikih-fikih belakangan menyebut ahlud daril Islam, namanya ahlud daril Islam, ditambah daril Islam. Katanya ulama-ulama kontemporer, ahlud daril Islam ini bil ismil hadis, dengan nama kontemporer namanya muwatonah al-Muwatini. Jadi ulama-ulama seperti Al-Qurtubi, seperti Muhammad Imarah, seperti Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah, Rektor Al-Azhar itu mengatakan yubahu wa yajuzu istibdalu ahli dhimmah bil muwatanah. Boleh mengganti kata ahli dhimmah dengan muwatanah. Min babis siyasah as-syar'iyyah. Bahagian dari siasah as-syar'iyyah. Nah, saya kira itu ya. Jadi siasah syar'iyyahnya belum dibahas, itu panjang, itu nanti bisa dibaca sendiri di situ. Jadi intinya adalah fikih siasah ini sebagai pintu masuk untuk menciptakan keamanan, dan keamanan ini sebagai prasyarat untuk membangun peradaban. Salah satunya. Saya kira itu dulu, mohon maaf terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meski tadi Kiai Nawawi bilang bahwa status sebagai komisaris Komnas Perempuan di Jakarta, tapi pendapatnya dari sepanjang pembicaraan lebih banyak merepresentasikan sepertinya komisaris Komnas Perempuan daripada LBMI. Ya, berikutnya saya persilakan kepada Kiai Maimun. Jadi karena tadi saya tanya ke panitia, ternyata waktunya sampai jam 1, jadi saya tidak akan kasih batasan waktu 30 menit. Saya batasannya sampai capek aja kayak gini. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami taklimi dan kita taklimi bersama Rais Syuriah PDNU Sumeneb, Ketua Tanfidiyah beserta segenap jajaran yang hadir di sini dan juga yang tidak hadir di sini, segenap undangan para kiai. Alhamdulillah sekarang kita bisa ngaji bersama kepada Pak Ketua Umum PDNU, kepada Wakil Rais Syuriah, kepada Wakil Ketua LBM dan pemerhati perempuan, penikmat mungkin. Alhamdulillah saya selalu merasa tidak nyaman duduk di hadapan para kiai. Saya selalu merasa the wrong man in the wrong place, orang yang salah dan duduk di tempat yang salah. Selalu merasa terbebani. Saya merasa lebih nyaman kalau sekalipun duduk di hadapan orang-orang yang lebih tua, orang profesor-profesor, itu masih lebih nyaman. Saya tidak tahu kenapa, mungkin karena Kiai Burung Hidrengake itu selalu dihantui dengan makolahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, idza ra'aitum ar-rajula yatakallamu indal masyayikh wa in kana yablughu fil ilmi mablaghan fa'is min khairihi fa innahu waliyul hayat. Saya selalu ingat begitu ketika kumpul dengan kiai-kiai, karena saya mestinya ngaji bukan ngomong. Kalau ada orang yang ngomong berbicara di depan para masyayikh itu, sekalipun dia pintar, Anda tidak usah berharap kebaikan-kebaikan dari orang itu, karena orang itu nggak tahu malu. Saya tidak tahu ini, saya orang tidak tahu malu atau gimana ya. Ya sudahlah, karena ini disuruh, disuruhnya ya sudah. Walaupun kemarin saya lalu jadi bingung karena apa? Karena di surat pertama itu temanya menuju pesantren yang dinamis di era global. Oke. Maksud saya hanya akan berbicara sebagai santri. Tapi ternyata temanya dirubah, Pak.
Terus dirubah apa? Fikih kewarganegaraan. Apa lagi? Sehingga akhirnya saya hanya coret-coret untuk agar saya tidak ngomong yang tidak ada hubungannya, walaupun bisa jadi nanti memang tidak ada hubungannya. Sehingga coret-coret saja dan tidak mungkin untuk ditampilkan karena coret-coret yang ada di sini kayak jimat yang tidak mudah dipahami oleh orang lain, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang istimewa saja. Para kiai, para undangan, saya mau mulainya begini, bahwa ketika mendengar pembicaraan yang banyak sekali, yang intensif sekali di kalangan NU tentang Jibul Hadharah itu, saya selalu suka menikmati karena dari dulu saya melihatnya semua pembicaraan yang dilakukan oleh para kiai itu adalah implementasi dari yang dulu ilal ummah dan rahmah. Karena memang ya orang lama begitu. Mereka ingin sekali mewujudkan Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Sehingga tidak hanya bagi orang-orang Islam, bagi semua orang. Islam itu menjadi rahmat, bisa memberikan hal yang positif lah. Karena memang diutusnya Rasulullah untuk itu. Untuk orang Islam jelas, untuk orang yang tidak Islam sama juga, dapat juga menurut riwayat Ibnu Abbas. Jadi ketika Umar sallallahu alaihi wasallam itu man amana billahi wal yawmil akhir kutiba lahu rahmah fid dunya wal akhirah, itu sudah jelas orang Islam dapat. Kan kadang-kadang yang kita tanya, orang yang non Islam itu dapat rahmah atau tidak? Kata Pak Kiai Nasir dapat, karena kadang-kadang walaupun tidak Islam istrinya rahmah juga. Namanya rahmah, ada rahmah wati, ada rahmah yang lain-lain. Dapat rahmah berarti. Tapi man lam yu'min billahi wa rasulihi itu masih kafir bima asobul umam. Rahmatnya apa ya? Karena mereka setidaknya tidak diberi adab oleh Allah sebagaimana umat-umat sebelumnya, karena sebagai umat Islam takhirul adab. Tidak seperti umat yang dahulu, begitu menentang Nabi habis, begitu menentang Nabi badai, begitu menentang Nabi gempa, begitu menentang Nabi likuifaksi, begitu menentang Nabi banjir. Umat Nabi Muhammad tidak begitu, tidak mendapatkan seperti itu, dan itu bagian dari rahmat. Bahkan ulama seperti Ibnu Jamaah mengatakan bahwa rahmah Islam itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang-binatang. Makanya katanya, kata beliau itu, makanya binatang itu mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. La yusalluna ala muallimin nas al-khair. Hitam fil bahri namla fi juhriha, itu katanya. Jadi kenapa binatang-binatang itu mendoakan, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan? Karena mereka, kata beliau, akan mendapat dampaknya jika orang-orang mengerti dengan kebaikan, jika orang paham dengan Islam, maka binatang pun aman, seperti yang tadi. Binatang pun merasakan rahmatnya, mendapat dampak positifnya, sehingga binatang senang lah kira-kira begitu. Oh, ini ada orang mengajarkan Islam, mengajarkan kebaikan. Mudah-mudahan ini diampuni oleh Allah dosanya, karena mereka juga akan mendapat dampak positifnya. Nah, para ulama itu saya melihat ceritanya dari dulu itu selalu yang disebut Pak Kiai Nawawi itu selalu hadir, selalu berpartisipasi dengan gagasan-gagasannya, bahkan dengan aksi-aksinya. Kita lihat gagasan-gagasan para ulama dari dulu itu sudah sangat responsif terhadap perubahan-perubahan. Saya melihat betapa canggihnya kiai-kiai itu berpikir, sehingga orang-orang seperti Martin van Brunesen, kemudian Andre Fiat, siapa lagi, Zamasari Dovir yang mengamati kiai-kiai dan pesantren itu, mereka mengatakan pesantren itu hanya tampilannya yang statis, pikirannya sangat dinamis. Maka orang yang mengatakan pesantren itu statis, tradisional,
karena mereka hanya melihat dari luar. Coba dalami, ikuti perkembangan berpikir mereka, dengar perdebatan-perdebatan mereka dalam berbagai musyawarah, dalam berbagai diskusi. Mereka tahu berapa dinamisnya, betapa mereka sangat, bahkan sering kelihatan melampaui batas. Orang-orang luar menilai begitu. Cuma kadang-kadang kan kita tidak merasa karena sudah biasa-biasa saja ketemu dengan kiai, tahlilan, begitu kan. Ada kiai itu disuwani untuk diminta air yang seperti ini, bayar 50.000. Kenapa? Karena air begini ini kalau disiramkan di halaman toko rame, Pak. Jadi kalau investasi 50.000, yang sakit-sakit itu bisa sembuh. Itu malah murah daripada dokter spesialis. Itu sepertinya kiai sudah lebih berakhlak daripada dokter. Sudah miskin sakit disuruh bayar 500.000 kan? Iya, kiai kan tidak bertarif. Orang yang bayar ini 50.000 itu masih murah daripada dokter spesialis. Daftar saja 150, obatnya 500.000, 600.000. Oke, kiai yang begini masih dapat kopi. Antri dokter kan nggak dapat. Kalau perlu masih makan. Itu yang turuna ila rumah dia ini roh. Sudah hadir. Ya kalau Anda yang tidak bisa membuat air ini seperti yang tadi, tidak berakhlak dijual 50.000. Jadi mereka sudah canggih sekali. Misalnya seperti yang sering diceritakan itu, ketika negara ini orang-orang Islam yang ada di Indonesia, pemimpinnya tidak Islam, juga seolah orang kafir, itu terus gimana ini statusnya? Oh ini Darul Islam, begitu kan tetap. Kok bisa? Padahal konsep dulu ya Darul Islam, yang pemerintahannya Islam, tempatnya orang Islam. Kalau tempatnya orang kafir, pemerintahannya kafir, Darul Harb. Dan terus ini ada negara tempatnya orang Islam, darinya orang Islam, tapi penguasanya kafir. Itu kan perubahan namanya. Dulu ya kita di sini Darul Islam karena Demak, Pasai, di Darul Islam sudah jelas pemerintahnya Islam, yang tinggal di situ orang Islam mayoritas. Dan ini kan pemerintahannya jadi kafir, terus ini statusnya bagaimana? Tapi kan dia pinter, oh tetap Darul Islam. Loh kok masih Darul Islam? Ya kan orangnya Islam. Kalau pemerintahnya tidak salah, pemerintahnya kan gampang bisa ganti suatu saat. Oh Darul Islam masih Darul Islam. Darul Islam itu ya dulu tempatnya orang Islam, cuma kebetulan lalu dikuasai orang-orang kafir, itu tetap Darul Islam. Tapi jangan gitu. Ditambah lagi ketika orang akan mendirikan negara itu, ketika para panitia akan mendirikan negara ini, kita melihat para kiai itu, kehadiran para kiai merespon, termasuk nanti fikul hadharah. Artinya mereka sudah berpikir tentang fikih peradaban juga, walaupun tidak menamainya begitu. Ketika akan mendirikan bangsa ini, dulu orang-orang ketika masa dekolonialisasi itu, orang-orang akan banyak negara akan membuat banyak orang-orang kelompok-kelompok akan membuat negara. Kiblatnya barat sekuler kira-kira begitu. Agama urus sendiri-sendiri, mau sholat, mau puasa, mau haji, terserah. Tidak usah urus agama, nanti urus negara. Negara urusannya keamanan dan tadi makan. Yang penting fikir makan, aman di situ. Kalau tidak begitu, ya negara agama seperti Islam dulu, seperti kerajaan-kerajaan. Di Barat juga dulu kerajaan-kerajaan Kristen. Lalu jadi sekuler karena ya problem dengan agama dan kekuasaan. Lalu ternyata orang-orang kiai seperti di Indonesia memunculkan jadi negara dulu bentuknya kalau tidak sekuler ya agama. Lalu memunculkan negara yang tidak sekuler dan tidak agama. Nah itu makanya dulu mungkin Pak Panjaitan, Pak Daniel Spariga, karena sepertinya juga banyak terjadi. Dulu katanya ketika dia menulis disertasi di Philander University Australia, itu kan menulis tentang civil society dan NU dan segala macam. Jadi orang nyari Gus Dur karena ditanya katanya oleh profesornya. Coba tanya itu Indonesia itu gimana ceritanya kok bisa menjadi negara begitu? Ya kenapa? Itu kan bukan itu format ketiga karena kreativitas. Kalau tidak sekuler agama, tapi muncul tidak sekuler tidak agama.
Itu kalau tidak pinter, kalau tidak cerdas nggak bisa bikin rumus yang ketiga begini. Kamu tak pinter-pinter lah gitu. Orang-orang Indonesia yang di bawah para kiai, bawah peran para kiai. Tanya Gus Dur, terus kalau menurut Gus Dur, negara Pancasila itu, NKRI itu negara apa? Negara agama. Karena Tuhan yang Maha Esa, kata Gus Dur, bukan. Karena itu bukan dasarnya Islam, bukan dasarnya Pancasila kok negara agama. Berarti kemana agak negara agama? Gus? Bukan. Berarti negara sekuler kalau begitu? Bukan. Selamat datang. Ya mesti ahlan. Terus agama sekuler, negara sekuler, bukan. Itu berketuhanan kok sekuler. Terus agama apa? Negara apa Gus? Ya negara bukan. Dan itu karena saya tulis itu di disertasi saya bilang ke profesor saya, memang yang saya wawancara jawabannya begitu. Ya dari sumber primernya sudah begitu. Negara bukan. Nah itu lalu membuat negara Pancasila, kata beliau, kata Pak Daniel itu, orang-orang Barat itu sebenarnya diam-diam kagum dengan Pancasila, dengan NKRI itu. Kenapa? Karena mereka menganggap ini negara jajahan. Loh, kok bisa bikin format negara yang tidak nyontok penjajahnya begitu? Kan mereka dikira bodoh-bodoh. Karena guna sarungan, gitu kan? Kosongkos, surbanan, yang gendeng letak hartit dengan politik internasional segala macam. Kok bisa bikin format begini? Itu mereka kaget kan? Tapi kan gengsi lah penjajah mengakui kehebatan jajahan itu kan. Ya, tapi yang jujur-jujur itu kreatif katanya begitu. Mereka so kreatif sampai mengatakan begitu. Mereka sangat kreatif begitu membuat model negara. Itu kiai gitu. Lalu setelah dalam perkembangannya kiai lalu terima asas tunggal. Itu kan model-model ijtihad yang terobosan-terobosan baru. Dengan literatur lama mereka bisa mengaktualisasi dan menginterpretasi dalam situasi-situasi baru. Kalau ditanya referensinya ya tetap tadi itu Fathul Qorib tapi dimaknai baru. Nah begitu. Fathul Qorib, Fathul Mu'in tapi interpretasinya itu yang canggih. Sehingga lalu kemarin yang heboh itu lalu secara politik, secara sosial politik non muslim jangan disebut kafir lah begitu. Nah, itu orang tuh apalagi. Nah hal-hal begitu yang kalau saya suka mengikuti itu iya ya selalu ada kejutan-kejutan. Selalu begitu kepengurusan baru muncul isu dulu Islam Nusantara oke lah. Terus lalu fikih peradaban, ini bagus lah terus begitu. Berarti sangat responsif dan itu sangat dinamis. Dan kata Pak Martin, organisasi yang katanya modern itu tidak sedinamis begini merespon perubahan-perubahan. Katanya, saya kan tidak tahu. Mereka ya paling yang tadi itu hadisnya 1-2, pokoknya kalau ada apa-apa itu kullu bid'atin dhalalah. Gitu saja. Kalau sudah tidak ada di Quran dan hadis, ya sesat. Kalau kira-kira lalu agak berubah-berubah ya kalau tasabbaha fa huwa minhum, selesai. Dan itu sangat tidak kreatif. Bagi ini saya kadang-kadang mereka tahu dari mana ya kok tiba-tiba muncul gagasan begitu. Kalau secara belajar mereka tidak kuliah di filsafat seperti Taufik ini. Kalau Taufik bikin gagasan begitu saya nggak heran. Tapi kalau ya kan yang biasa ngaji Sulam, Sakinah itu kok bisa bicara begitu itu lalu orang dibuat mendengarkan tahu dari mana? Itu kalau tidak karena kecerdasan spiritual, gitu. Dapat dari mana coba? Ya ilham dan istikharah kan begitu. Yang tidak ada sekolahnya. Itu tentang bagaimana kehadiran para ulama merespon dan itu semua demi rahmah kepada umat. Nah, ketika dalam konteks peradaban ini kita mau berbicara yang tadi itu, saya selalu ingat dengan yang di awal dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa memang manusia itu, ya memang keadaannya begitu. Manusia itu butuh makan. Ya, sehingga yang ini walaupun saya harus berbicara, tapi kan diberi makanan. Padahal waktu kecil saya sudah diajari, mau aja, mau nggak kancil sendiri aja. Reguler udah harus nggak. Mereka akan dengan gini. Nanti tentang mereka
umurnya aja tak nyaman kalau megang ke TV itu kan beda. Manusia itu yang butuh makan, Nah untuk dan dasarnya yang lain lalu butuh yang lain untuk dapat makan, butuh peralatan dan seterusnya. Lalu mereka butuh bekerja sama dengan orang karena punya keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan, sehingga harus bekerja sama dengan orang. Makanya lalu watak dasarnya manusia itu kan zon political, madaniyun fitoqih. Secara natural itu makhluk yang yang bermasyarakat, tidak bisa menyendiri. Walaupun di dalam tasawuf ada bab muslim, tapi kan persyaratannya ketat, bukan asal suka-suka Anda mau kemana-mana lalu menyingkir dari kehidupan, tidak begitu. Nah mereka butuh kerjasama dengan orang lain untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Apa? Ya termasuk makan. Tadi keamanan, tidak bisa menjaga keamanan sendiri, harus bekerja sama dengan orang lain. Lainnya berbentuk negara. Maka karena itu menjadi salah satu tugas fitrah manusia di dalam kehidupan ini, bahwa manusia itu kita ini tugasnya ya satu ibadah, yang kedua khilafah, tapi bukan khilafahnya yang sebelah itu, bukan khilafah yang jahilun fil ardi khalifah itu. Lalu imarah itu kalau rangkuman dari siapa, Imam Abul Qasim Ar-Raghib Al-Isfahani dalam Ad-Dari'ah ila Makarim Syariah. Ya dasarnya manusia begini, kalau ibadah, khilafah dan imarah. Ibadah itu ya kira-kira kepada Allah lah hubungannya. Khilafah itu kan sesama manusia memang bagaimana mengelola, memenuhi kebutuhan, termasuk terutama kebutuhan makan, kebutuhan keamanan, kesejahteraan, kebutuhan yang lain-lain. Itu pekerjaan khilafah. Jadi jahilun fil ardi khalifah itu bagiannya begini, bagaimana mengelola kehidupan bersama yang memungkinkan orang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, makan, aman, tempat, kemudian dan seterusnya. Sehingga karena memang itu tugas fitrahnya, maka ajaran agama lalu mengatur, kalau ibadah sudah jelas mengatur bagaimana manusia dengan sesama manusia, bagaimana manusia dengan yang lain-lain. Sehingga akhirnya secara keseluruhan, kalau rangkumannya Syekh Mahmud Saltul itu, ta'alluqus syariah itu adalah yang pertama mengatur hubungan manusia bi Rabbihi. Itu sudah jelas. Tapi yang menarik yang kedua, bi akhihi, dengan saudaranya, al-muslim wa akhihi al-insan. Ya karena tadi itu, karena memang sudah ada ukhuwah insaniyah, seperti yang doa yang dikutip oleh Kiai Abdul Muhajir tadi. Karena wa ana syahidun anna al-ibad kullahum ikhwah. Tidak hanya ukhuwah Islamiyah, karena oleh Muhammad SAW memang dirinci ta'alluqiyah bi akhihi al-muslim wa akhihi al-insan, tidak disebut al-kafir. Jadi kita berhubungan baik, oleh agama mengatur hubungan baik sesama muslim dan sesama manusia. Lalu kenapa itu disebut akhun? Ya seperti yang tadi, karena bagaimanapun manusia ini, kita ini kan satu kakak, kira-kira kakaknya Nabi Adam. Nabi Adam, Siti Hawa, anak, cucu, dan terus ke kita kan, ya, kita satu kakak, saudara lah mesti, masa tidak harus sebagai saudara, jelas-jelas saudara. Kalau ada pertemuan Bani Adam ini apa yang besar? Bani apa? Bani kalau di sini ada Bani Rumah, Bani Hadu begitu ya, seperti itu. Begitu ini Bani Adam. Sehingga konsep ukhuwah itu menjadi salah satu konsep kunci kalau menurut saya dalam fikih peradaban ini. Kenapa dari awal sudah disebut ukhuwah sampai zaman sekarang ya ukhuwah, walaupun sering tegar ya, namanya juga saudara kan, tegar biasa juga. Tukar sekretarian kan biasa kan, kecaki akor. Katanya saudara kok tegar kan biasa tukar. Sepenting kan beli
maaf-maafan, gitu, selesai. Jadi konsep ukhuwah itu adalah konsep kunci dalam menurut saya dalam fikih peradaban, karena dasarnya memang begitu. Artinya agar kita bisa hidup nyaman, bersaudara lah, bukan hanya bertetangga. Nah itu saya punya dosen namanya siapa dulu, Pak Sastra Radit ya, orang pendeta Kristen yang ya saya tidak tahu. Saya dulu pernah berguru sama orang-orang yang tidak Islam juga, tapi ya berguru ya gimana mas? Dia bercerita bahwa memang kalau hanya civil society itu kadang-kadang kesannya itu adalah lebih hanya saling membiarkan, menghormati. Tapi kalau ukhuwah itu lebih, bukan hanya toleransi loh. Orang-orang di barat itu ketika bicara civil society itu kan tekanannya katanya kepada toleransi. Di Islam itu loh saya lihat, karena dia banyak paham Quran juga, banyak membaca Quran juga, tapi sampai kalau ada yang mengatakan bahwa saya banyak hafal, banyak tahu tentang kok tidak masuk Islam, oh itu persoalan hidayah. Jawabnya begitu. Jadi kalau ukhuwah itu bukan hanya saling menghormati, tapi saling bantu, saling tolong, saling jadi menyatu, ini namanya saudara. Sehingga sudah benar ketika orang dalam fikih peradaban konsep ukhuwah itu menjadi isu kunci yang sering dibahas. Yang kemudian tadi yang memperlihatkan konsep ini ukhuwah. Ada pernyataannya bahwa dengan selain manusia, dengan selain muslim itu juga ukhuwah. Dan itu oleh ulama ada turunannya. Jadi bagaimanapun, nah kita kan lalu secara sufi lalu kita bisa melihat kita jangan sembarangan kepada orang-orang sekalipun jelek, miskin, kafir lagi misalnya, karena bagaimanapun itu juga keturunan Nabi Adam. Pada turunan Nabi, paling tidak nggak sekali tulis sepon. Ani kan pun benih keturunan Raton gitu, keturunan Nabi. Lima pada pujuk silpi muncul dari Nabi mana itu jadi. Siapa yang Nabi Adam? Kita pada keturunan Nabi Adam itu cakaman. Ukhuwah ya sendiri, keretan lah. Orang ini kafir, nikah boleh bersilang tinggi, tapi kan keretan. Ini kan tetap saudara, ini tetap keturunan Nabi. Nah, lebih anu lagi, Syekh Nawawi Banten itu malah menyebut, ya orang-orang non Muslim ini juga umatnya Nabi Muhammad. Lanjut, Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia, itu berarti umatnya. Makanya kita yang Islam tidak usah kepo ya, nak kepo. Orang Kristen itu umatnya Nabi Muhammad, orang Hindu umatnya Nabi Muhammad. Lu cenderano. Karena aja Nabi Muhammad wakallah fakum bitablirihi ilan nasi kafatan wa da'watihim ilaihi. Kafatan itu kan itu termasuk Yahudi, Nasrani, ateis segala macam itu ya umatnya Nabi Muhammad dia. Terus pada rumah aja umat Nabi Muhammad. Ya ini yang kita parang kan. Kan usaha sedikit kalau sudah dibuat. Pak itu orang lepatin apa? Ini umat Nabi Muhammad itu kan yang bersingaku umat. Nah boleh kita foto Nabi Adam, dan aja tangga foto dia bercoba bentuk kok ini sedikit. Ukhuwah itu kan lalu jadi betapa kuatnya konsep ini karena tidak hanya saling membiarkan, saling menghormati, tapi saling bantu. Sehingga lalu umat orang-orang yang non Muslim pun adalah umat Nabi Muhammad, tapi dalam pengertian umatut dakwah. Ya umat yang dakwah harus disampaikan kepada mereka. Untuk apa berdakwah kepada mereka? Umat Nabi Muhammad dia. Sementara kita ini para ulama warasatul anbiya. Itu sih gimana ya rawat sebagaimana Nabi merawat umatnya, maka ulama yang merawat umatnya. Maka kata Buya tadi yang berapi-api sekali. Bagaimana kalau ulama meninggalkan umatnya? Kalau umat meninggalkan ulama ancamannya jelas. Kalau umat meninggalkan umat tadi disebut ancamannya jelas. Nah, bagaimana kalau ulama meninggalkan umatnya? Lalu teman saya ada yang cerita, loh iya itu Nabi kalau meninggalkan umatnya nyumbang cukup. Itu karena meninggalkan umatnya, sehingga harus dikembalikan lagi. Jangan sampai meninggalkan umatnya. Kalau ulama ini pun pas meninggalkan umatnya itu terlalu berat kain. Ya karena pertanyaan itu, bagaimana kalau ulama
ulama meninggalkan umatnya. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad, umat dakwah. Sehingga akhirnya mungkin bisa jadi kan digagas munculnya model dar yang ketiga seperti tadi itu. Jadi ada Darul Harb, ada Darul Islam. Lalu bagaimana kalau ada negara di mana mayoritas kafir, penguasanya kafir, tapi ada orang Islam di situ. Orang Islam diberi kebebasan melaksanakan ajaran agamanya, bahkan berdakwah juga boleh, bikin masjid juga boleh. Ini dar apa namanya? Karena umatul dakwah maka kita bisa bikin darul dakwah. Makanya boleh. Ya maka darul Islam dan Darul Harb kan anyar iki lho, Mbok. Jadi kan kiai kan ya penter kan bisa ngerti kemudian yang tadi itu ini negara agama, negara sekuler, kemudian negara yang bukan agama, bukan sekuler. Mak bisa. Kepala negara itu harus mujtahid, harus ulama, Pak Karno. Nah itu yakin mas, enteng di segi nikah karena nikah yang ad-daruri bisauka, yang gue jauh mana mau berhenti sih, kan kalau tidak cerdas itu kan paling, ya pun tak bisa terus digulingkan, kudeta kan sini kan, ini kan orang tak cerdas. Sehingga ketika berhadapan dengan kebuntuan itu lalu yang dilakukan kekerasan, itu orang tak cerdas, karena orang yang mendebat kontak nemu argumentasi biasa nongol. Pon melakukan kekerasan itu berarti otaknya sudah tumpul, sudah habis. Orang yang mungkin bisa berargumentasi tak kira nongol. Maka karena itu modal-modal begini ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat kaya. Kita punya banyak kiai yang cerdas-cerdas begini, cuma karena sering kiai itu kan yang menonjol tawaduknya, sehingga suaranya tidak kedengaran. Pandangannya itu tidak biasa, sehingga yang nyaring itu kan orang-orang yang itu kathirul khutbah umum itu ya. Gak tahu ini acaranya sunatan, bedakan dong temanya apa ada nggak, pokoknya vaksin itu haram. Iya jadi kita mulai nih disebutnya kathirul khutbah umum. Kolilun ulama UI memborong letak dan kiamat ini udah rumah. Kita tahu cuman pas ini tidak terjadi ya Nabi salah berarti ada bahwa nanti akan ada. Kalau ini tidak terjadi ya salah berarti masa Nabi salah. Dan tidak mungkin ini mesti benar. Itu ya jangan dibiarkan. Ulama-ulama itu kan penting. Lalu ada acara begini sebenarnya yang lebih penting yang berbicara itu ya roiswiyah begitu mestinya. Bukan bukan orang-orang yang tidak punya rois seperti saya yang bilang bukan mereka tahu itu ya si soro baru lagi kan repot itu gitu ya pokoknya kiai atau roca tapi bro kita roca ini terus. Nah jadi bukan hanya dari konsep ukhuwah itu sampai turunannya, karena kalau ukhuwah itu ukhuwah insaniyah sampai kepada umat dakwah. Sehingga kan mungkin sekarang muslim-muslim minoritas di Eropa itu statusnya di negara apa itu? Darul Harb aman kok mereka? Tidak terancam. Darul Harb itu kan tidak membolehkan orang-orang seperti itu kan melaksanakan ajaran agamanya. Tapi mereka boleh. Darul Islam cerenjutkan dengan orang yang kafir. Karena seperti pemerintahnya kafir, terus apa namanya? Makanya yang ingin terus lagi, ya umat dakwah berarti usaha darul dakwah. Jadi jangan tinggalkan tempat itu, sehingga orang-orang Islam di situ kan berdakwah, bikin masjid, mengajarkan Islam, bikin Islamic Center segala macam. Kalau di sini bikin Islamic Center, gak ada isinya. Di semua negeri kan? Nggak tahu sih, di semua Makassar juga hanya jadi gedung tempat perkawinan. Kenapa? Karena Islamic Centernya di pesantren sudah ada, hanya namanya bukan Islamic Center. Di barat itu karena tidak ada pesantren, orang-orang Islam ke WAP-nya mana? Ke Islamic Center. Kita lalu latah ke barat, bikin Islamic Center. Terus geser apa mas? Bukunya sih geser. Itu kalau orang meniru tanpa tahu substansinya. Gara-gara latah itu. Makanya tidak ada kiai bikin Islamic Center. Yang ada kiai bikin pesantren.
Orang sebagai center itu kan saja foto center. Kita Pak Petang tadi ya. Kayak sih. Kayak ngurus ini. Itu karena beliau makhluk yang bermasyarakat ngecek kan. Tak nongeng kan. Sikap lekeng karena kejangan sebuah kopi nyeri bulu bolong bulu sebut ada lah. Mereka punya adalah gitu ya. Oh, lumayan gagah kan gitu mereka. Kamu pengurus Asoja Center. Ya, mesti laku sih. Ini adalah pokoknya mesti laku ini orang laku. Kita ketemu di sini. Mungkin laku tak lembar tapi kan pernah laku. Karena apa? Inilah proses, bukan hasil yang penting. Nah itu jadi sampai ke umat ini konsep ummatud dakwah, sehingga lalu pembicaraan tentang bagaimana relasi dengan muslim dan non muslim menjadi terus yang menurut saya dasarnya ya karena memang kita sama-sama manusia, sama-sama keturunan Nabi Adam, kemudian sama-sama umatnya Nabi Muhammad. Ya apa lagi? Ya marilah kita mulai membangun fikih yang berperadaban, bukan fikih yang disebut fikul badawi, fikih yang primitif yang siapa kau barang pakai yang kompor, fikul badawi gitu, fikih yang uncivilized, fikih yang tidak berperadaban. Kita ingin yang akur-akur, ya makan bersama, kayaknya aman gitu. Makanya penyaman makanya word kan lanjut mau begini ketawa-ketawa, ada gitu mulai word boleh. Nah, jadi itu yang bisa kita amati dari konsep dasar. Dari konsep dasar itulah kita bisa lalu merumuskan rincian-rincian berikutnya. Jadi menjadi menjadi sesuatu yang lebih konkret dari konsep ukhuwah itu. Nah, cuma saya ingin usul sebenarnya jika nanti tim dari PBNU dan agar ini menjadi rumusan yang lengkap seperti para ulama dulu menulis fikih itu. Fikul itu kan detail sekali, itu menunjukkan bahwa mereka cerdas karena orang cerdas itu mesti bisa berpikir detail. Nah, orang yang tidak cerdas itu yang tidak berpikir detail. Contohnya tidak berpikir detail, pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya ini berarti sudah tidak tahu. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Banyak sekali itu masalah-masalah. Pokoknya kalau tidak ada di Quran dan hadis, ini nggak pintar kalau begini. Kalau yang pintar kalau begini, begini. Kalau begini, begini. Kalau banyak sekali. Kalau ada kiai-kiai dan ulama-ulama kita punya begitu itu, punya kemampuan yang menurut saya di luar kemampuan orang lain. Karena jadi benar-benar istimewa apa namanya? Gagasannya. Saya melihat bahwa fikih kewarganegaraan itu tidak hanya kita melihat hubungan horizontal orang dengan masyarakat dengan masyarakat, tapi penting juga dibicarakan, diurus dengan detail itu. Hubungan dengan orang itu bukan semata-mata dengan personnya. Ya bagaimana menghormati orang, berlakukan baik orang, bukan hanya begitu. Tapi ulama lalu mendetail, model-model Syekh Nawawi Banten di akhir Syarah Sulam itu. Saya kalau yang besar-besar tidak ngaji. Kalau Sulam itu ngaji kadang-kadang, tapi memperlakukan semakin hataman ngaji. Tapi cukup sih dibudi. Tapi kan tahu, belum budi nak, budi yang hatam mulai dia ada. Meeting je beda hataman, biasa beda doa, beda ijazah. Orang ngaji, nang bun itu kan orang yang menolak keputusan surat tobat, mendusa kau orang yang jual semua orang. Nah kan sini kan, mendusa salah orang yang jual semua orang. Itu oleh Nawawi dirinci, oleh Syekh Nawawi dirinci. Orang yang salah ke orang, kesalahan itu menyangkut hukum, hukum Allah lah, marilah. Yang hukum agama ini kan, hukum agama itu apa? Hukum agama itu kalau kita lihat ada yang berupa mali. Hak-hak yang terkait dengan harta, kemudian ada yang hukum mali. Mau di otak dia manja, tapi kan orang yang salah dia otak lolo. Bersih otak dan salah lain boleh. Bersih otak dia maliun, nah apa? Hukumnya itu maliun dan hukum mali.
Itu belum lagi mau pas orang yang tanda terus detail begitu kan. Orang yang tanda lama teh ahli waris mana ahli waris teh rumah. Ulama ya tradisi ulama begitu berpikir detail. Orang yang tanggung ulama teh lunas. Ini kan berarti tak ada beras. Punya mah lunas. Anu mati alhamdulillah lunas sama saya. Coba punya lunas. Sulam saran sulam pun itu begini ahli waris. Mau ahli waris tandanya punya mah alhamdulillah lagi. Oh kan kisah itu namanya terus selalu ada alternatifnya punya mah. Rumah bukan. Karena kecerdasan ulama begitu. Gimana kata orang yang sudah sumbangkan kepada niatkan ini mudah-mudahan pahalanya untuk yang punya. Saya karena punya utang, saya tak ada ilmu ini. Ahli waris tak ada terus. Kiai kan mengajarkan begitu karena ya kitab-kitab yang dibaca begitu. Jadi hukum itu ada yang mali, ada yang ghairu mali. Yang ghairu mali itu ada yang badani, ada yang kolbi. Orang yang bisa nampilin orang yang sakit, tapi yang benar orang yang menyakiti perasaan orang. Ada yang kekerasan itu ada yang psikis, ada yang fisik. Orang-orang sekarang bicara begitu yang disebut dengan kekerasan fisik dan kekerasan simbolik. Syekh Nawawi Lombok pun saya jangan. Yakin pun semuanya karena tanya sulam, ketika tahun ini gagasan sebaru saya. Lalu kekerasan itu ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan simbolik. Nah, berinteraksi dengan siapapun itu kan harus melihat ini juga. Jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan di mali dan ghairu mali yang badani dan kolbi. Yang mali ini kalau perlu kita bahas lagi. Karena dulu ya mungkin properti itu mali saja harta yang ada barangnya. Tapi kan sekarang harta tidak mesti berbentuk barang. Maka kita bisa menambah bahwa yang mali itu ada mali aini, ada mali maknawi. Gimana tak pun najis hukmi, najis aini sini kan. Jadi pakai mali harta orang sekarang itu kan tidak selalu harta yang berwujud benda, tapi ada juga harta aset yang tidak berwujud benda. Misal nama baik. Orang yang dicemarkan nama baiknya itu masuk di wilayah mana? Kita dolim misalnya melakukan dolimnya kepada orang itu di bagian mananya? Tak didoakan, tak nampelin. Tapi nama baik itu kan aset. Orang yang misalnya sudah kiai populer terkenal, lalu nama baiknya rusak, maka ada busider bener pas orang. Artinya kan mama yang muncul kan. Ya berarti kan nama baik itu aset. Jabatan ya aset. Bagaimana orang yang mengkat jabatan orang nyogok untuk kepentingan jabatan sehingga menyingkirkan hak orang lain. Nah itu kan hak juga, hak apa namanya? Harta bukan, badani bukan, kolbi bukan. Nah ini mali yang maknawi, kebayaki boleh. Dan itu harus dirinci kalau menurut saya, karena pasti ada persoalan-persoalan yang tidak bisa lalu dihukumi sama. Bagaimana kalau orang misalnya orang punya harta di negara Indonesia, orang negara seperti Indonesia, orang sama orang begini. Kalau bagi orang Islam di fikih itu kan tidak. Jadi kalau harta itu yang mutakawwam kan begitu, ada harta mutakawwam, ini harta yang bisa diperjualbelikan. Tapi bagaimana kalau di negara Indonesia kita punya tetangga non muslim, dia andi patek. Bagi orang Islam kan anjing itu mutakawwam kan itu najis. Tadi jual, mau melihat akhirat, tapi mau cepat puntor patek, usaha gede namanya. Coba benih harta yang mutakawwam tak usah. Ini kan orang Islam dan yang non-Islam. Ini kan boleh larang. Misalnya begitu. Hingga akhirnya sampai kepada bagaimana dalam interaksi ini, apakah mungkin dalam negara yang begini, dalam keluarga negara ini, presiden itu di Indonesia presiden non-Muslim. Maka harus mungkin. Kenapa? Karena jabatan itu hak. Dan orang tidak boleh dilarang mendapatkan haknya. Ya Mas Doro mah presidennya non muslim. Ijo beda malena non muslim kan pun sendiri kan. Dulu saya pernah wawancara dengan ya Allah Muhammad Muhammad Asibiliyas. Ketika dulu orang ramai berbicara tentang presiden perempuan tahun 90 berapa? 99 ketika Mega kuat.
untuk menjadi calon presiden. Kita ngobrol tepatnya itu. Ketika pemenang pas presiden ini, kan orang berdebat Arvindo segala macam kan. Tapi yang mana Indonesia ya beda rumah. Cecil oleh, artinya sama gue kan oleh. Begini pasti aku pun gini. Hijau bele mana ini. Padu mang. Belum ningnya ruwet, belum ada argumentasinya. Ini kan karena orang nulis artikel, diskusi, seminar, bicara begini, ayat-ayat dan tafsir-tafsir. Ya harus dibolehkan kalau di sini secara peraturan. Ya kalau tidak ingin ya jangan dipilih, kan tetap jadinya itu bukan berdasar peraturan, berdasar pemilihan. Jadi aturannya harus sama, semua juga boleh. Ya kan ini warga negara, jabatan itu hak, mali yang maknawi. Terus sudah menikah, kan? Nah itu kan model-model begitu kan terus harus ada turunannya, faron dan tambihun itu kan kiai yang. Jadi maksud saya adalah bahwa ketika berinteraksi jangan hanya melihat orang lain itu dalam hak-haknya yang hanya mali dan badani, tapi juga ada qolbi, ada mali yang aini, ada mali yang manawi, dan tradisi ulama membahas begini detail. Sehingga nanti rumusan ini saya ingin membaca hasilnya yang detail, itu hanya ya usul, karena kalau tidak usul kan saya mau apa di sini, mau memutuskan, bukan siapa-siapa. Terus juga dalam relasi vertikal kewarganegaraan, betul tadi itu. Terus bagaimana hubungan kita dengan negara? Betul-betul pun orang pada orang ini kepada negara boleh. Nah sementara negara itu punya tujuan, dibuat untuk tujuan limaslahatil ummah kan gitu kan. Tadi terus maslahatnya itu apa standarnya? Nah itu artinya kita harus merumuskan lagi bahwa kewarganegaraan itu relasinya tidak hanya antar warga negara yang horizontal, tapi juga harus secara vertikal dengan negara. Jadi bagaimana rakyat mengontrol, mengendalikan, mengkritik dan seterusnya berpartisipasi terhadap negara, dan bagaimana negara memberikan kebijakan-kebijakan kepada rakyat. Nah, relasinya bagaimana? Nah, bagian-bagian kan sudah disebut oleh para ulama bahwa tugasnya ulama itu siasatul ulama itu kan politik yang argumentatif, yang artikulatif. Jadi waktu tugas ulama itu yang memberikan pencerahan, mengarahkan, ya ulama dengan negara. Jadi dalam siasatul ulama versi Sunni itu tidak ada pemberontakannya, kecuali negara orang lain mau ekspansi itu baru urusannya lain. Kalau negara sendiri tidak ada urus pemberontakannya, jadi tetap tausiah, tetap ya kritik, masukan, kemudian gagasan. Nah model-model diskusi begini nih. Jadi para ulama bagaimana dengan negara, maka itu harus juga dirumuskan relasinya. Bukan hanya dengan Islam, dengan non-Islam sebagai sama-sama warga negara, tapi juga harus dilihat bagaimana negara itu harus juga berprinsip adalah, dan ulama harus memberi masukan. Misalnya ini haram, semuanya asli kasih. Impor beras haram, dulu apa bisa haram? Mau negara sampai itu mukallafnya itu, mahkum alihnya. Ya presiden, artinya mau pada hal-hal yang menyimpang. Saya ke KPK siapa? Dari haram begitu. Kan tak mungkin kiai pada pejabat korup lalu kiai tangkap, tak bisa kan berisi satu ulama gitu. Jadi kan saya satu sultan pun segini. Kalau satu ulama kan tetap kritik, saran, kaji, gagasan kan tetap begitu. Selebihnya ulama itu tunduk kepada aturan negara. Saya yang tahu persis itu dulu, Allah mau dilakukan Kiai Abdul Wasidias. Ketika beda orang nyabis kan kui akabin, tadi kawin sendiri, mau kawin sendiri, nyabis santri ini untuk menjadi orang, santri laki bukan sebenarnya. Kebetulan saya ada di situ. Saya mau bercerita bahwa betapa kiai-kiai itu begitu patuhnya kepada negara, apalagi kepada Allah, begitu maksud saya. Jika negara setelah ada benar, ada berkopri itu beliau patuh sekali, apalagi kepada Allah. Lalu Kak Dito nyawa kabin, Kak Dito dari kawan. Tada Kak Dito jauh kontrol kabin sendiri pun sekater Malaysia. Nah, sih kan. Dirayu deh. Ya, nyobi cuaca lo banyak.
untuk makan-makan kan mereka biasa makan-makan dulu. Beda seorang si dari KUA si anusan PKB kan punten jadi mana ada ki diurus ke kawan rumah aku Jonas seorang belum ngagini ke sini Jonas seorang buat kan tuh ngomong akad kan tuh anu jadi bayangki semikir lah jadi mas saya beri tugas makabin bina keren ini kan KUA beninggu ya jadi dia ini kan tak di SK kan gue makabin saya di SK makabin ini kan KUA Mungkin orang yang kabur ke gula usah KUA nyuruh gula, karena gula nanti SK untuk mengambil. Beliau tidak berbicara sah dan tidak sahnya. Jadi pas dari rumah gula ngelakuin kelakuan si begitu ke sebulan. Tapi contoh lagi gula mau nanti santre, numpak sepeda atau mau semua tak helman, tapi gula situ betilang kan tak boleh itu tugas polisi. Mungkin mana lanjut jalan ke kaki helman ya. Sambil bernarar suara lagi ini tugas ulama ini kan mau pas hilang sepeda kan sebagai bengkok SDM mau perlu BGA apa tadi mah menggantinya ini itu tugas polisi mau nggak nikah jadi kiai ini kayak pakai mau nesoro itu kan boleh soro Pak Kiai tolong santrinya maksudnya boleh bisa dia dari negara segini ke bawah boleh tak bisa untuk kalau pakun nggak bisa punten benih mungkin setelah pengabin ke bulan tore pengabin gak ada KUA di gunanya akan boleh deki aja pun bilang perempuan boleh pokok pamari boleh KUA mana beda pun itu pun apa kan itu gitu lah boleh jadi kering KUA pun banget lancong rapin akhir tetap gak jadi menikah akhirnya ulama itu kan artinya sudah mengajari betapa beliau patuh kepada negara ini warga negara namanya menjadi muslim yang baik yang patuh kepada negara, tapi beliau kalau ada yang salah yang kritiknya iya. Tapi kan kalau tidak bawa satu hidup bangsa, demo kan tidak ada kayak gitu yang sih kan tak pernah urus besok demo. Bagian satu sih demo gak Allah mau bilang. Bahkan ketika santri ada mau demo karena ada ijazah yang tidak diakui oleh kepolisian, beliau tidak suka. Santri itu bon. Tikal pernah dunia, mana dunia makan TV yang jangan kata harus ngegulung pernah dunia. Artinya beliau alumni itu makan TV, pun santri dengan kantor pas kakak akan berarti kan saya yang menggerakkan. Mana dunia makan TV ya kan orang luar gitu kan. Jadi kalau mau beliau ngajak demo itu bawa penuh sebenarnya. Ijazah yang legal itu mana mau daftar polisi tidak diakui penuh. Tapi kan jangan ada usaha. Sudah terus gimana ini? Sudah maafkan saja. Papan itu tahu prosesnya alur begitu karena beliau tidak suka begitu. Kibasir yang sudah keras begitu, yang dilakukan itu kritik itu ya pakai surat, telepon, manggil Kapolres, manggil bupati gitu. Ini pas antara latih ya cok. Jiwan anu, nak apa bolong? Maju demo sebenarnya kali apa? Kan tidak ada begitu, tapi gimana gitu? Ya ada surat bagi Kapolres ya. Tidak apa pakai banyak maling, dia mau polisi. Surat. Nah itu contoh-contoh kan beliau tidak hanya hadir secara gagasan, tapi juga hadir secara aksi. Dan itu dicontohkan. Yang dia kata nyaman santri, jadi cuman santri. Boleh sebab abid mau duka, tadi nggak tempu. Boleh sebab apa abid karena menulis seminggu tak pernah mulai. Oh tadi pas tak pernah bergian. Repot pas itu. Ada santri bos, gimana tak makan. Nah jadi bagaimana relasi dengan negara juga harus dipertimbangkan sehingga misalnya dalam aspek ekonomi bagaimana negara bisa memberikan jaminan akses ekonomi dan bagaimana ulama-ulama itu mengontrol, bagaimana ulama mengarahkan, menasehati dan memberikan gagasan untuk keadilan ekonomi dan itu namanya ya dalam ini mekanismenya, dalam kira-kira aturan-aturannya kalau dalam persepsi fikih kalau kita menyebut fikih. Jadi dalam tadi itu secara ekonomi lalu dalam mau impor beras, dalam mau impor kedelai, dalam mau negara ini presiden dalam mau haram pak presiden. Nah kan bisa menjaga ini kan. Dalam menikah terus kantor untuk mempunyai impor. Dan yang lain-lain sama juga pendidikan, kesehatan dan seterusnya itu adalah dimensi-dimensi relasi rakyat dengan negara, warga negara dengan negara
Yang ini memerlukan ulama sebagai jembatan. Nah, jadi ini sudah benar ini kita diskusi, sehingga pertemuan-pertemuan ulama itu tidak hanya menjelang pilkada. Lalu satunya tim sukses A, satunya tim sukses B. Tapi kita berbicara semua sepertinya sesuatu yang elit ya, tidak juga. Yang ketiga, terus saya ingin tahu nanti rumusannya tentang bagaimana tentang PBB itu posisinya apa kalau dalam fikih. Lah apa hubungannya? Nah, PBB itu kan bisa ngatur hubungan negara antar negara. Lalu ada batas teritori misalnya. Apa hubungannya dengan PBB? Itu kalau sedikit ya, kalau contohnya sederhana. Mau PBB kan tahu jauh. Mau beda orang tungke, mikir cukup. Nah, sini kan ke perbatasan. Kan sing ngatur perbatasan ini PBB gitu kan. Ngatur cukup perbatasan. Mau dia lebar ke perbatasan cukup kan halal atau haram. Karena itu bukan milik Indonesia, semikir orang Indonesia. Kecuali dari Madura, ini cukup Indonesia yang buruk kantor. Nah itu. Kalau terus fikihnya itu gimana kita? Orang Indonesia mengambil aset negara lain. Ya, terus gimana itu aturannya kan begitu? Nah itu kan apa namanya fikih peradaban yang sebenarnya artinya PBB itu posisinya sebagai apa kalau begitu? Jadi kalau dia buat peraturan begini, kita mematuhinya sampai di mana dan ya bagaimana? Ya apa maksud PBB? Contoh konkretnya begitu. Nelayan dari NU nangkap ikan di perbatasan Aznika, lalu lewat ditahan, tapi mau ditahan jelas kriminal. Tapi ini kehormat juga. Apakah dia menangkap itu dari apakah termasuk barang haram atau tidak? Itu kan usaha boleh goreng-goreng. Ada apa percaya? Ya kan ini kebotas ya, bisa kebotas ini kalau PBB saya mengatur, saya berwenang untuk mengadili kalau ada sengketa perbatasan. Ya orang nang laut tuh halal kapi, jangan kan si wadi itu. Si mati beriwal hilup, main tatubu. Si mati beri halal, apa boleh si wadi. Pergi laut. Buat tohur mau, al-hilu main tatubu. Tapi dalam bahasa masa ini orang-orang tadi namanya iya halal bangkainya kecuali bangkai kapal. Ini baku orientasi halal kapal. Walau mai tatu halal apa banggainya, ya bangkai kapal itu pakor sambil. Nah itu kempeng belayoko. Ya fikih juga jadi itu agenda-agenda yang bisa diusulkan menurut saya untuk ditindaklanjuti karena apa? Karena beberapa wacana yang saya dengar sekilas-sekilas itu lebih banyak kepada hubungan horizontal antar negara, terutama Islam non-Islam, karena ada yang menganggap non-Islam itu, nah, lalu kita meresponnya ini masih ukhuwah, ini masih, tapi jangan lupa bahwa perbedaan-perbedaan itu di warga negara itu bukan semata-mata perbedaan agama, tapi ada juga perbedaan pendapatan, perbedaan pekerjaan, perbedaan suku. Bagaimana mengelola perbedaan begini-begini? Relasinya. Jadi apakah ini ukhuwah juga ini? Yang satu miskin, satu kaya. Masa ukhuwah timpang begitu? Dan seterusnya. Saya kira saya sudah terlalu banyak untuk menyampaikan hal-hal ini. Mudah-mudahan dimaafkan, terutama ini sekolah dari para kiai, para sepuh, termasuk jajaran keluarga besar, termasuk pondok di sini. Dan Allah wa ya main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.